Nasihat kalau benar kita menginginkan kebaikan kepada orang, mesti orang itu menerimanya. Kalau dia tidak menerima, berarti tanyo bener, pamai tanyo bener, gure tanyo bener, nggak selamat dunia akhirat. kemudian wa takhtit as-sahih li'adati bina'il ummah iqamatil mizan alladhi anzalallahu ma'a kitabi yahiqqul haqqa wa yubtilul batil wa yahtarim taqalid asyaraf wa yursi da'imul akhlaq. Maka disinilah kita perlu kepada syariat Allah untuk kita membangun umat ini atas nama Islam, atas nama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin membangun kembali umat ini, membangun kerusakan-kerusakan akhlak kita yang sudah compang-camping. Kenapa saya berani menegur orang? Karena apa? Ad-dinun nasihah. Nabi guyulun untuk peringat drone. Kan gara-gara hak ikut urau dalam bergaharon kan. Tapi ya, Nabi guyulun karena apa? Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Nah, bahkan pernah Jabir bin Abdullah mengatakan dalam sebuah riwayat daripada Imam Tirmizi, kalau saya tidak salah, beliau katakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'iz zakah wan nushi likullil muslim. Kata Jabir bin Abdullah, aku membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, untuk menunaikan zakat, dan untuk supaya memberikan nasihat untuk semua orang. 3 hal kata Jabir, saya membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji dengan Nabi, seumur hidup saya akan melakukan salat, seumur hidup saya akan melakukan zakat, dan seumur hidup saya akan memberikan nasihat kepada seluruh orang, semua orang Islam. Apa yang terjadi amalan daripada Jabir ini? Bagaimana beliau? Kalau salat dan zakat kita tahulah. Bagaimana beliau ini mewujudkan janji beliau dengan Nabi, memberi nasihat kepada semua umat Islam, kepada semua orang Islam yang beliau jumpai. Nasihat itu apa artinya? Nasihat itu artinya adalah menginginkan kebaikan kepada orang lain. Walaupun kita enggak keluarkan uang langsung, tetapi saran kita, perbaikan dengan mulut kita, itu adalah sebuah nasihat karena menginginkan kebaikan bagi dia. Bukan gara-gara dia mengganggu saya, makanya saya memberikan nasihat. Bukan, itu keinginan baik untuk saya. Hai, baik ganggu-gangguun, kawan. Tapi kita berikan yang terbaik untuk kamu, apa yang kamu buat. Nah, Jabir, riwayat daripada Imam Tabrani, Jabir, beliau menyuruh seorang pembantu beliau untuk belikan kepada beliau seekor kuda. Beliau suruh pembantu beliau untuk carikan kuda yang bagus untuk kita beli. Dan tawar harganya. Kalau sudah ada harga pas, kuda yang pas, nanti panggil saya, nanti saya akan pergi untuk membayar. Kemudian pembantu daripada Sayyidina Jabir ini pergi mencari kuda dengan harga yang pas, tawar sana sini, jumpa kuda yang bagus dengan harga yang luar biasa bagus. Pembantu ini kemudian pulang, ya, melaporkan kepada Sayyidina Jabir, dia sudah dapatkan kuda dengan harga yang perfect. Balik, kemudian ya, pergilah Jabir untuk melihat kuda dan bayar uang. Berapa kuda ini? Kami sudah sepakat harga kuda ini 300 dirham. 300 dirham. Jabir pun lihat, wah bagus ini kuda, harganya juga luar biasa bagus. Di bawah standar biasa-biasa dengan kuda yang model potongan seperti ini. Kata Jabir apa? Mau tidak kamu, kepada yang punya kuda, yang mau jual, mau tidak kamu menjual kuda ini untuk saya seharga 400 dirham? Bukan 300. Beliau naikkan harga sendiri. Mau tidak kamu jual kuda ini kepada saya 400 dirham? Yang kalian kan gelakai kurang lom. Bukan minta kurang lagi, tapi apa? Tambah harga. Laka ya Jabir, dijawab oleh yang punya kuda ini, wahai Jabir, ambil, boleh. Nyendro ni nyana gelakai tambah bukan mana? Jut nak kan? Jut kan? Yalah, kalau ada yang minta tambah, udah sepakat harga sekian, ada mobil harganya 180 juta, truk kenan bukan?
190 juta boleh? Yang Nebgah Haju, ini enggak pas nampaknya ini. Ya, betul tidak orangnya ini ya? Nah, lalu kemudian boleh katanya. Lalu Jabir bilang, kudamu ini harganya lebih daripada 400 ini. Mau tidak kamu jual kuda ini untuk saya 500? Terkejut lagi yang punya kuda. Boleh katanya. Ya. Tetapi saya lihat, nampaknya kudamu ini laku kalau dijual 600 dirham. Mau tidak kamu jual kepada saya 600 dirham? Mudah maju, senang rumput kuda. Sampai akhirnya saya ambil kudamu ini 800 dirham. Ambil uang 800 dirham. Terheran yang punya kuda. Orang di pasar juga heran. Ya Jabir, tadi sudah sepakat 300, kenapa kamu beli 800? Beliau bilang, aku telah membaiat Nabi dulu bahwa aku akan memberikan nasihat kepada semua umat Islam yang aku jumpai dalam hidup. Dia tidak tahu harga pasar. Kudanya ini adalah laku 800. Tapi dia tidak tahu. Dan aku menginginkan kebaikan baginya. Itulah nasihat. Mufhum? Kalau setelah dengar cerita ini enggak paham bagaimana memberikan nasihat kepada orangnya, hanya cerita lain yang tuan mufhum tuan. Enggak ada cerita lagi yang Anda bisa paham. Nasihat itu seperti itu. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan kepada orang lain, maka tak mungkin orang tidak menerima nasihat. Kalau Anda tidak mampu menerima nasihat dari orang lain, persis seperti harga kuda tadi itu enggak mau terima orang itu. Kepa publol, leher toh kaje kepa lampur toh. Bungai helom lehnya. Betul-betul yang hanapai tahu, orang yang bina nasihat atau yang terima nasihat. Begitulah. Nasihat itu seperti itu. Nasihat kalau benar kita menginginkan kebaikan kepada orang, mesti orang itu menerimanya. Kalau dia tidak menerima, berarti ada masalah, entah dari operator atau receivernya yang salah. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar.